Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 589 Akhir bagi Li Tianyang. Akhir bagi Li Tianyang. Seperti yang saya janjikan, ini adalah bab bonus pertama minggu ini. Selamat menikmati. Saya menyambut semua pembaca di Patreon saya. Apa? Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan berseru bersamaan. Mereka kini menatap Jiang Chen seolah-olah baru saja melihat hantu. Amarah dan permusuhan mereka membuat mereka ingin menerjang maju dan menggigitnya sampai mati. 10 juta pil pemulihan tingkat surga. Itu permintaan yang tidak masuk akal. Ini seperti penjarahan selama perang, benar-benar tindakan perampok. Sialan. Apa maksudmu dengan menjarah saat perang? Hari ini dia baru saja mengungkapkan sifat aslinya kepada kita. Dia terlalu kejam, menuntut 10 juta pil dari mereka sama saja dengan menginginkan nyawa mereka. Kedua kekuatan besar itu pasti punya banyak, tetapi akan menjadi kerugian besar bagi mereka jika mereka langsung memberinya 10 juta pil pemulihan tingkat surga. Ini kejam. Dia benar-benar orang yang tidak berperasaan. Tetapi menolak permintaan ini akan merugikan mereka dan akan mengorbankan nyawa mereka hari ini. Itu bukan apa-apa bagiku. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku menjadi Jiang Chen, karena dia bisa menuntut apa saja dari mereka semua sekarang, mengapa tidak melakukannya? Jika posisi mereka terbalik, dia tahu bahwa mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya, membunuhnya untuk selamanya secepat mungkin. Sekarang setelah dia memiliki keuntungan, mengapa tidak menuntut mereka dengan keras sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan padanya? Tuntutan Jiang Chen terhadap mereka benar-benar biadab. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka kepada Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan dengan penuh empati. Kasihan bagi dua tokoh penting di Provinsi Liang. Mereka harus menahan diri, menyaksikan Jiang Chen merampok harta benda mereka di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya di seluruh Provinsi Liang insiden ini terjadi. Hanya Jiang Chen yang bisa mewujudkannya. Namun, pria yang menyedihkan itu juga punya kesalahannya sendiri. Sama seperti Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan, mereka adalah individu yang paling menyedihkan di tempat kejadian. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas motif jahat mereka untuk membunuh Jiang Chen di awal. Mereka seharusnya merasa beruntung, Jiang Chen, karena Chen tidak menginginkan mereka mati. Semua pengamat yang bermain sesuai aturan bisa melihat ini dengan sangat jelas. Bagaimana? 10 juta adalah jumlah yang sangat wajar. Apakah kedua tuan itu memiliki perbedaan pendapat? Jiang Chen menatap kedua orang itu, yang wajahnya memerah seperti warna hati babi, dan merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Sialan. Saat itu mereka berdua akan membunuhnya dan sekarang giliran dia untuk membalas budi. Tentu saja, menuntut dengan keras dari mereka akan menjadi kebaikan sebagai imbalan atas penyelesaian semua konflik mereka. Dia tidak punya pendapat apapun tentang itu karena membunuh mereka tidaklah penting. Selain itu, setelah hari ini, mereka tidak akan berani mencarinya lagi. Jadi, mendapatkan apapun yang mungkin dari mereka adalah niatnya. 10 juta pil pemulihan peringkat surga bukanlah jumlah yang sedikit bagi kedua kekuatan besar itu. Mereka tidak seberpengaruh Sekte Tianyi di benua barat, tetapi mereka masih menjadi bagian dari 4 kekuatan besar di Provinsi Liang. Masing-masing dari mereka seharusnya masih dapat memberikan 10 juta pil pemulihan peringkat surga. Apa yang akan terjadi pada mereka atau akibat apa yang akan ditimbulkannya bagi mereka bukan lagi menjadi perhatian Jiang Chen. Jiang Chen, apakah kamu merampok pilku? Jangan mencoba meminta lebih dari batas. Kata Ni yang tak terkalahkan sambil menggertakkan giginya. Jiang Chen, kau telah membunuh 2 orang jenius kami dan Vergana Stallion milik Invincible Ni. Kami telah melunasi semua hutang itu, bahkan ini tidak cukup bagimu. Kata Taois tanpa bayangan, menyiratkan bahwa 10 juta pil pemulihan tingkat surga terlalu banyak. Kau benar. Kami tidak akan puas sampai kami mendapatkan 10 juta dari kalian masing-masing atau kami akan menginginkan kalian mati. Big Yellow berdiri di samping Jiang Chen, meneriakkan pernyataannya yang berani. Tolong hentikan semua omong kosong ini. Aku akan menghitung sampai 3, mengeluarkan 10 juta pil pemulihan tingkat surga atau kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Wajah Jiang Chen tegas. Nada bicaranya tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada mereka. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil-pil itu di saat seperti ini, ketika seorang jenius dari keluarga Tan bersamanya, dia pasti akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia akan mengonsumsi pil-pil itu dalam jumlah yang cukup banyak, terutama ketika dia mencapai puncak kelas Raja Tempur. Dia harus mendapatkan pil sebanyak mungkin ketika saatnya tiba untuk kemajuannya di masa depan. Anda. Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan merasa frustrasi, menggertakkan gigi mereka dengan putus asa. Apa yang sedang terjadi? Mereka seharusnya datang ke sini hari ini dan membunuh seseorang, sekarang semuanya berubah. Bukan hanya target mereka tidak tereliminasi, mereka juga harus kehilangan 10 juta pil pemulihan tingkat surga.
Yang terpenting, reputasi mereka akan rusak parah, merampas semua harga diri mereka di Provinsi Liang. Kalian berdua sebaiknya mengikuti perintah saudara Jiang. Aku, Tan Zihao, berutang budi pada Jiang Chen dan berada di sini untuk membayar utang itu. Apapun yang dia pilih untuk dilakukan juga merupakan keinginanku. Kalian seharusnya lebih tahu konsekuensi jika menentangku. Tan Zihao berkata sambil menatap mereka. Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan menggertakkan gigi mereka. Setelah itu, mereka membuka mulut mereka. Gerakan ini terjadi secara otomatis. Tidak ada jalan keluar untuk kompromi. Mereka harus melakukannya. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Tan, dan khususnya, pemuda bernama Tan Zihao ini. Kehilangan 10 juta pil pemulihan peringkat surga adalah pengalaman yang mengerikan, tetapi itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Baiklah, aku akan memberikannya. Tapi, aku tidak membawa banyak pil saat ini. Jawab Taois tanpa bayangan. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk kembali dan mengambil pil-pil itu untukku. Kedua tetua akan tinggal. Ingat, hanya ada waktu 10 menit. Dengan levelmu, itu sudah cukup bagimu untuk bolak-balik dari sektemu. Jika aku tidak melihat kalian berdua dalam 10 menit, kedua tetua ini akan menjadi mayat dan aku akan menghancurkan sektemu satu persatu. Aku yakin kau tahu apa yang mampu kulakukan. Jiang Chen berkata. Dia hanya akan memberi mereka waktu 10 menit untuk mengumpulkan pil dari sekte mereka. Karena mereka berdua adalah kaisar tempur kelas 1, mereka dapat bergerak sangat cepat. Itu hanya akan menghabiskan tenaga mereka seperti mengedipkan mata, waktu 10 menit sudah lebih dari cukup untuk melakukan itu. Oke. Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan memutar tubuh mereka, dan menghilang. Mereka menunjukkan ekspresi wajah yang tidak bersahabat saat mereka pergi, itu adalah perasaan tertekan yang harus mereka tekan dengan sengaja. Itu memperdalam kebencian mereka terhadap Jiang Chen. Mereka tidak punya pilihan lain. Hari ini mereka harus memberikan 10 juta pil pemulihan peringkat surga tanpa tujuan tertentu. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak akan pernah menempatkan Jiang Chen dalam kesulitan apapun lagi kecuali mereka ingin menggali kuburan mereka sendiri. Bagi Jiang Chen, dia tidak khawatir jika keduanya akan membuatnya kesulitan. Mengingat kekuatannya saat ini, melawan seorang kaisar tempur kelas 1 tidak lagi sulit. Baik tetua agung dari sekte tak terkalahkan maupun fraksi pedang tak tertandingi tetap berada di tempat kejadian. Ekspresi wajah mereka lebih buruk daripada dua lainnya. Meskipun mereka memiliki kekuatan kaisar tempur kelas 1, mereka tidak berani melakukan apapun. Lawan mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ada dua kaisar tempur dari Istana Iblis Surgawi, yang terpenting, kemunculan tiba-tiba Tan Zihao yang bukan hanya seorang kultivator biasa dari keluarga Tan. Ini membuat mereka pusing. Sejak kepergian mereka, yang paling merasa takut adalah Li Tianyang. Dia telah kehilangan semua sekutunya dan menjadi seorang prajurit tunggal. Bahkan dengan bantuan kedua tetua agung, masih mustahil untuk melawan Dark Minzi dan Tan Zihao. Asteris suara mendesing. Ketakutan tidak akan membantu dalam situasi ini, berhadapan langsung adalah satu-satunya jalan keluar. Tan Zihao mengalihkan tatapan tajamnya ke Li Tianyang. Aura pembunuh meledak dari tubuhnya, melesat ke arah Li Tianyang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tan Zihao adalah jenius muda dari keluarga Tan. Meskipun ia memiliki tingkatan yang sama dengan Li Tianyang, kekuatannya tak tertandingi dibandingkan dengan lawannya. Li Tianyang, selamat datang kematianmu. Tan Zihao menggerakkan lengannya dan menciptakan spektrum cahaya pelangi, melesat menuju Li Tianyang. Wajah Li Tianyang memucat, dia tahu bahwa dia harus bertahan dari serangan itu. Sebagai master sekte dan dengan tingkatan kaisar tempur yang mendekati tingkat kedua, serangannya bukanlah lelucon. Dengan telapak tangannya, dia menciptakan aura besar yang tak berbentuk untuk mempertahankan diri dari serangan Tan Zihao. Dalam sekejap, dia menggunakan tangan kosongnya untuk merobek pergeseran spasial, bergerak ke dalamnya dan melarikan diri. Li Tianyang, kematianmu sudah pasti hari ini. Jangan coba-coba lari. Suara Tan Zihao begitu memekakkan telinga hingga mengguncang langit. Sepertinya Li Tianyang akan mati di tangannya. Jiang Chen mengerutkan kening di samping. Itu karena pedang patah milik Big Yellow berada dalam tahanan Li Tianyang. Jika dia dibunuh oleh Tan Zihao, dia takut pedang itu juga akan hancur bersama Li Tianyang. Dia tidak ingin kehilangan barang yang sangat berharga. Jangan khawatir. Bahkan jika Li Tianyang terbunuh, pedang itu akan tetap aman. Kata Big Yellow dengan percaya diri. Jiang Chen merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Pedang yang patah itu adalah harta karun mistis. Karena Big Yellow yakin dengan pedang yang patah itu, seharusnya tidak ada masalah. Asteris ledakan. Pertarungan sengit antara Tan Zihao dan Li Tianyang terus berlanjut. Li Tianyang tampaknya kalah. Dia sama sekali bukan lawan Tan Zihao. Tampaknya dia akan segera dibunuh olehnya. Ketika tetua agung Istana Asura melihat apa yang terjadi, matanya bersinar dengan cahaya yang berkedip-kedip.
Dia menghitung keputusan selanjutnya. Jika dia ikut menyerang, itu tidak akan membantu karena Dark Minzi sedang mengawasi mereka. Jika memang begitu, satu-satunya pilihannya adalah mencoba melarikan diri dari kesulitan ini. Asteris suara mendesing. Saat ide ini muncul di benak Tetua Agung, sebuah siluet muncul di depannya. Itu bukan siapapun selain Jiang Chen. Penatua Agung, ingin melarikan diri. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Jiang Chen memasang ekspresi dingin dan sarkastis di wajahnya. Dia tidak lupa bagaimana lelaki tua ini ikut memburunya, bersama Li Tianyang dan Xiao Nanfeng untuk membunuhnya. Jika bukan karena Big Yellow, yang menyelamatkannya dengan pedang patahnya di menit terakhir, dia pasti sudah lama mati. Dia harus melunasi utang ini sendiri. Jiang Chen, beraninya kau menghentikanku, kau mencari kematian. Tetua Agung melancarkan serangan telapak tangan yang agresif ke arah Jiang Chen sebelum suaranya menghilang. Ia merasa beruntung sekarang karena Jiang Chen sendiri yang berinisiatif mendekatinya. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Setelah menangkapnya, ia bisa menahannya dan menggunakannya untuk ditukar dengan nyawa Li Tianyang. Itu akan menyelamatkan nyawa mereka berdua. Dari sudut pandang Tetua Agung, Jiang Chen terlalu sombong, mengira bahwa dirinya benar-benar seorang jenius. Seorang jenius yang hanya seorang raja tempur kelas 7 cukup bodoh untuk melawan seorang kaisar tempur. Itu sama saja dengan bunuh diri.